Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Pranabangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis preparation. Krisis preparation atau bisa disebut sebagai persiapan penelitian. Apa itu persiapan? Mengapa harus ada persiapan dalam penelitian? Persiapan adalah sebuah tindakan menyiapkan hal yang akan dilakukan di masa mendatang. Dalam hal ini, menyiapkan memiliki arti membahas beberapa hal yang akan dilakukan sebelum melakukan penelitian. Persiapan dibutuhkan dalam segala hal, karena dengan adanya persiapan, kita dapat menambah kemungkinan kesuksesan satu hal. Bahkan untuk hidup esok hari aja kita harus melakukan persiapan, seperti menyiapkan baju yang akan dipakai besok hari, menyiapkan biaya makan esok hari, dan lain-lain. Begitu juga dengan penelitian, dibutuhkan persiapan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hal yang akan menghambat penelitian tersebut. Ada beberapa faktor yang harus kita rencanakan untuk membuat sebuah penelitian yang bagus. Pertama adalah funding. Funding atau bisa disebut pendanaan adalah hal dasar yang harus kita pikirkan sebelum melakukan penelitian. Secara umum, pendanaan dapat diartikan sebagai tindakan menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan, program, penelitian, atau dalam kehidupan kalian ini, apakah ada hal yang bisa dilakukan bila tidak memiliki biaya? Tentu saja tidak. Jadi untuk membuat sebuah penelitian, kita harus memiliki biaya yang cukup. Contoh dari funding dapat kita lihat pada permainan sepak bola nasional, di mana pada permainan sepak bola nasional kita akan melihat berbagai sponsor yang memberikan dana untuk menjalankan kejuaraan sepak bola nasional tersebut. Lalu, bagaimana kita dapat mendapatkan sponsor pendanaan dari perusahaan-perusahaan tersebut? Pertama, kita harus memiliki ide yang dapat menarik perhatian dari perusahaan yang kita harapkan. Dengan memiliki ide penelitian yang menarik, maka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan. Lalu yang kedua, kita harus mengerti dengan perusahaan yang mendanai penelitian kita. Kita harus paham kalau uang itu bukan milik kita dan kita tidak berhak atas uang tersebut. Oleh karena itu, kita harus membuat proposal yang bagus untuk menunjukkan kalau kita memiliki sifat yang bersahabat terhadap pemilik perusahaan tersebut dan dapat membantu dalam menyelesaikan tujuan dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan proposal, kita harus tahu beberapa informasi tentang perusahaan tersebut, seperti gambaran umum dari perusahaan tersebut, seperti visi dan misi dari perusahaan tersebut. Petugas yang menjalankan perusahaan. Yang kedua, kita harus mengetahui petugas yang menjalankan program pendanaan. Lalu yang ketiga, kita harus mengetahui proses peninjauan dan kriteria peninjauan yang akan dilakukan. Lalu, selanjutnya, jika sudah memiliki ide untuk membuat proposal, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melihat latar belakang dari perusahaan tersebut dan lakukan penelitian literatur tentang perusahaan tersebut dan siapkan ringkasan dari proposal. Jika semua hal sebelumnya sudah dilakukan, maka selanjutnya kita perlu menuliskan bagian teknis dari proposal tersebut. Dan jangan lupa menuliskan bagian manfaat penelitian pada proposal tersebut. Karena beberapa perusahaan mempertimbangkan proposal dari kedua hal tersebut. Dan yang terakhir, dari pembuatan proposal, pastikan hal administrasi seperti anggaran, fasilitas, CV, dan seluruh pendukung tersedia pada proposal tersebut. Karena hal tersebut secara mengejutkan dapat meningkatkan kemungkinan diterimanya proposal. Dan jika semua hal tersebut sudah dilakukan, serahkan proposal kepada petugas yang menjalankan program tersebut dan lupakan segala hal tentang proposal tersebut sampai ada kabar dari perusahaan tersebut. Lalu, hal selanjutnya adalah bagaimana kita tahu kalau ide kita itu yang kita berikan itu ide yang bagus dan layak didanai. Pertama, yang harus kita ketahui adalah apakah itu ide yang menarik dan siapa saja yang akan tertarik bila ide tersebut dikemukakan. Setiap perusahaan memiliki goal mereka sendiri. Setiap sponsor juga mendukung penelitian yang berbeda-beda. Misalnya penelitian yang mengambil tema mesin ramah lingkungan
akan susah diterima oleh perusahaan yang berfokus pada mobil tenaga bensin. Hal yang selanjutnya dapat membantu kita dalam menyerahkan ide kita adalah siapa saja yang dapat diuntungkan dari ide tersebut. Misalnya, jika penelitiannya mengambil tema energi listrik terbarukan yang dapat dihasilkan dengan mengandalkan energi gerakan dari orang yang suka jogging di taman, maka ide tersebut pasti dapat menarik perhatian perusahaan yang terdiri dari perusahaan yang menghasilkan listrik. Dan yang terakhir, apakah ide yang kita berikan tersebut realistis? Semua perusahaan pasti memiliki ekspektasi yang berbeda-beda terhadap suatu proposal, tapi tidak akan ada perusahaan yang mau mendanai sebuah ide yang tidak realistis. Tetapi, apakah akan ada selalu kesempatan pendanaan? Bagaimana cara kita mencari kesempatan pendanaan? Cara terbaik untuk mendapatkan kesempatan pendanaan adalah untuk ide yang akan digunakan adalah mencari perusahaan yang mencari penelitian yang sejenis. Perhatikan siapa yang mendanai penelitian yang sejenis di daerah sekitarmu. Tetapi harus diingat juga kalau agensi lainnya juga mendukung tipe proyek yang berbeda. Pelajarilah apa yang mereka inginkan. Sekarang ini, semuanya dapat kita cari di internet. Jadi, gunakan waktu luangmu untuk mencari website yang mencari ide yang dapat untuk didanai. Dan juga, jika mencari pendanaan, carilah ke area yang lebih luas seperti agensi pemerintahan. Untuk mencari kesempatan pendanaan, dapat juga melakukan pencarian pada aplikasi pencari kesempatan pendanaan seperti Cipal Funding, di mana kita dapat mencari dan menelusuri secara luas. Tetapi, walaupun kemungkinan diterimanya rendah, tetaplah berlapang hati, karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang. Jika sudah mendapatkan kesempatan pendanaan yang cocok, baca kembali panggilan pendanaannya. Coba hubungkan ide yang kamu kemukakan dengan tujuan dari agensi tersebut. Satu hal yang harus diperhatikan di sini adalah jangan mengganti ide yang kamu kemukakan sampai ide tersebut tidak bisa dikatakan seperti idemu yang seperti semula lagi. Karena dia akan menyenangkan jika kita mengerjakan penelitian tersebut dalam 4-5 tahun tanpa menikmatinya. Dan 4-5 tahun itu bukanlah waktu yang singkat untuk bekerja pada hal yang tidak menyenangkan. Sekarang, baca ulang panggilan pendanaan tersebut. Lihat deadline yang diberikan dan lihat hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi panggilan tersebut. Apakah panggilan tersebut melampirkan dana yang tepat, surat pendukung, atau pernyataan isi tambahan? Semua hal tersebut perlu waktu untuk dikerjakan, dan sekali lagi akan diingatkan waktu yang dibutuhkan untuk menulis proposal. Bahkan jika itu adalah kesempatan pendanaan yang baik, jika perusahaan tersebut baru memberikan kesempatan pendanaan 2 hari sebelum deadline, itu akan menjadi rencana yang terlalu berisiko untuk menerima kesempatan pendanaan tersebut. Yang selanjutnya harus dilakukan adalah mencari tim yang tepat. Kita harus melihat tim kita sendiri apakah itu sudah tim yang tepat untuk penelitian yang akan dilakukan atau tidak. Karena ada beberapa penelitian yang mengharuskan orang dari bidang tertentu sebagai anggota tim. Misalnya, suatu penelitian itu mengharuskan seorang yang ahli dalam teknik permesinan agar dapat menjalankan penelitian tersebut. Jadi,
Walaupun seluruh tim yang Anda miliki adalah orang-orang yang kompeten seluruhnya, tapi bila mereka tidak ada yang memiliki bidang dalam teknik mesin, maka tentu saja penelitian tersebut akan gagal. Kita juga harus mengerti agensi seperti apa yang akan mendanai penelitian yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, kita harus tahu kalau semua agensi itu memiliki keunikannya masing-masing. Dan kita harus mengikuti keunikan tersebut untuk mendapatkan pendanaan yang diinginkan. Ada beberapa contoh agensi Amerika Serikat yang dapat kita lihat seperti National Science Foundation atau NSF, National Institute of Health atau NIH, dan DARPA. Tapi suatu hal yang harus diingat dari penelitian adalah kita harus ingat juga kalau kita itu meneliti dan tahu inti dari penelitian tersebut. Hal yang paling penting untuk mendapat pendanaan adalah kita harus menghubungi manajer dari program pendanaan tersebut. Biasanya informasi pendanaan penelitian pada selebaran menaruh nomor telepon yang dapat dihubungi. Fungsi dari nomor telepon tersebut adalah untuk menghubungi manajer dari program tersebut. Manajer program biasanya jarang menerima email, jadi langsung saja hubungi nomor yang tertera pada selebaran pendanaan tersebut, karena manajer program pendanaan tersebut terbiasa menerima panggilan telepon dan akan dengan senang hati berbicara dengan kita jika kita memiliki ide penelitian yang akan dibiayai. Kita harus realistis terhadap informasi yang kita dapat dari percakapan tersebut, karena satu, manajer tersebut tidak akan memberitahu apakah ia akan mendanai penelitian kita atau tidak mendanai penelitian kita. Dua, manajer tersebut pasti akan memberitahu jika ide yang kita berikan sejalan dengan visi dari program agensi tersebut. Dan yang ketiga, manajer tersebut pasti akan memberitahu sedikit saran yang berguna untuk memperbaiki ide yang kita miliki agar sesuai dengan yang ia inginkan. Faktor kedua yang harus kita rencanakan untuk membuat sebuah penelitian adalah research design. Research design atau desain penelitian. Penelitian yang kita buat tentunya harus memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki originalitas yang kuat. Oleh sebab itulah, desain dari penelitian kita juga harus unik. Memiliki desain penelitian yang unik juga dapat menarik perhatian dari beberapa orang. Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk membuat desain penelitian, di antaranya ada Mendeley, PubMed, Scopus, dan PubCrawler. Keempat aplikasi tersebut memiliki banyak citasi yang dapat kita telusuri sehingga dapat membantu dalam membuat penelitian yang unik. Misalnya pada PubMed kita dapat memilih data dari 35 juta citasi yang memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga, faktor yang harus kita siapkan pada persiapan penelitian adalah research data management. Research data management atau mengatur data penelitian. Data merupakan hal yang harus dicari saat penelitian. Data adalah hal yang membuat kita dapat bergerak lebih maju untuk saat menjalankan suatu penelitian. Tanpa adanya data yang cukup dan benar, maka penelitian dilakukan dapat menjadi fail atau gagal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen data agar dapat mengurangi kegagalan dalam penelitian. Manajemen data berfungsi untuk memilah dan mencari data yang sesuai untuk penelitian yang akan dilancarkan. Misalnya, jika kita memiliki penelitian tentang sampah, maka kita harus mengambil data tentang seberapa banyak orang yang
membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Persiapan keempat yang harus kita lakukan untuk membuat persiapan penelitian adalah research collaboration. Research collaboration atau biasa disebut dengan kerjasama dengan peneliti lain. Ini adalah hal yang biasa untuk membuat kolaborasi dengan peneliti lainnya, karena tidak semua penelitian dapat dikerjakan dengan satu bidang pengetahuan. Dengan melakukan kerjasama dengan peneliti lain, kita dapat membuat penelitian yang lebih bagus. Misalnya, penelitian yang akan kita lakukan adalah mobil ramah lingkungan. Maka kita harus menjalin kerjasama dengan peneliti pada bidang teknik mesin untuk membuat penelitian yang bagus.